Kita akan membuat fitur untuk validasi hapus data. Oke, sekarang kita buka localhost, mapnya admin, login di peminjaman. Nah, di sini statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Kalau status sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, maka kita tidak bisa ubah dan hapus lagi. Kita tidak bisa mengubah atau menghapusnya lagi. Coba kita klik di peminjaman, data baru, ini harus ada. Jadi sekarang kita menuju ke beranda, kemudian kita identifikasi berdasarkan status. Kalau statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, kemudian rusak, hanya dua ini saja. Kalau yang lainnya kita bisa aktifkan. Kita klik di sini, kemudian kita buka projectnya di bagian beranda, kemudian kita klik di transaksi, kita ambil script yang ini untuk kita ambil nilai statusnya, kemudian kita klik di beranda. Nah, beranda di sini data peminjaman. Oke, di sini ada tombol untuk hapus. Untuk hapus dan ubah. Nah, yang ini. Jadi di sini kita akan paste script yang tadi. Dia akan mengambil nilai status. Maaf, Ctrl Z ini. Saya Ctrl Z ini, saya paste di sini, Ctrl V. Ini tidak ada ini. Oke. Untuk di sini file save all. Nah, statusnya ini kita ganti dengan variabel status. Ini kan sudah ada variabel statusnya. Jadi ini tidak usah, tetap juga bisa. Nah, untuk 0, jika nilai 00 tetap, kalau nilainya 1, maka dia akan tampilkan dua tombol ini. Ctrl X 1, maka dia akan tampilkan yang tadi. Tentunya di sini kita harus tutup dulu PHP-nya. Oke, kita paste di sini. Satunya itu dia kosong, dia hanya tampil untuk di 0. Tanda tanya PHP. Oke, hanya di sini. Untuk 2, untuk 1 dan 2 itu tidak ada, dia tidak menampilkan apa-apa. Hanya ini kosong saja. Oke,
hanya 0 dia tampilkan, 1 dia tidak tampilkan, dibatalkan. Untuk dibatalkan ini dia tampilkan juga tombolnya. Ini juga tombolnya. Ctrl C. Kemudian hilang ini juga sama, dia tetap tampilkan saja. Ini kita Ctrl V. Oke, jadinya seperti ini. Kita refresh di peminjaman. Oke, ini belum jadi. Status, variabel status. D status, variabel status ini status. D status seperti ini. Jadi kalau dia sudah dikembalikan seperti ini, sudah dikembalikan, maka edit dan hapus tidak bisa lagi. Kemudian sudah diserahkan, edit dan hapus tidak bisa lagi. Dia hanya di bagian sini yang belum diserahkan, yang kita bisa melakukan edit dan hapus. Sementara kalau sudah dikembalikan atau diserahkan kan tidak bisa toh kita hapus datanya, dia harus tetap ada. Oke, seperti ini. Kemudian ini tanggal kembali. Oke. Kita akan buat di sini tombolnya tetap tampil, tetapi saat diklik dia mati. Saat diklik dia mati ya. Kita copy yang sama, besar, lebih kecil datanya, PHP. Kita paste di sini. Maaf. Kita ambil tombolnya ini. Ctrl C. Kita letakkan di sini. Kemudian kita hapus modalnya. Ini. Kemudian ini on click. Kita hapus. Href-nya ini kita kasih tetap tanda pagar seperti ini. Warnanya ini seperti ini. Kemudian ini kita kasih disable. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Sekarang kita coba lihat dulu. Oke, ini sudah tidak berfungsi lagi. Oke, untuk disable button coba kita lihat di ketigaschool.com, learn Bootstrap 5 button. Ini di sana. Button plus disable. Betul namanya ini, disable. Dia posisinya ada di
Ada di luar kelas, ada di luar kelas. Betul. Ada di luar kelas. Atau mungkin dia harus button ya. Ini betul. Kita copy ini. Coba Ctrl S, kita refresh. Masih ada. Coba kita testing yang baru kita copy tadi. Kita refresh. Oke, jadi ya. Nah, kita ganti saja ini. Kelas button ini. Kita buat 2. Oh, dia ada di dalam kelas. Ini salah ya. Kita letakkan dia Ctrl X di dalam sini. Ini Ctrl X kita letakkan di dalam kelas. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Nah, maka ini 2 mati. Kemudian kita tambahkan juga 2 script yang ini. Kita letakkan di sini. Tentunya kita kasih mati dulu PHP-nya. Kita paste di sini. Ctrl S saat dijalankan seperti ini. Kalau dia sudah diserahkan dan sudah dikembalikan, itu tidak bisa diedit lagi. Kita hanya bisa edit yang belum diserahkan. Belum diserahkan kita bisa mengeditnya. Cancel. Ini. Belanda. Ini juga tidak bisa dihapus lagi. Sekarang untuk menghapus. Nah, script untuk hapus ini kan sudah jadi. Dia menuju ke delete pinjam kan. Kita lihat di delete. Kita minimize ini. Di delete pinjam. Nah, lihat di delete pinjam ini dia hanya menghapus satu tabel ya. Data yang ada di tabel pinjam kan. Sementara di transaksi ini ada data yang tersimpan di dalam detail. Nah, berarti kita harus hapus di 2 tabel. Hapus transaksi peminjaman di tabel pinjam dan hapus transaksi uraian buku peminjaman di tabel detail. Dan 2 itu satu kesatuan. Kita tidak bisa hapus hanya di tabel pinjam. Di tabel detail juga kita hapus. Itu dia punya uraiannya. Ya toh? Karena nanti pada saat kita hapus ini, maka data yang ini terhapus, data yang di detail ini pun juga harus ikut terhapus. Oke, kalau seperti itu, maka untuk tombol hapusnya ini di delete pinjam, kita harus tambahkan satu lagi, yaitu kita delete detail. Delete detail where ID pinjam like nama variabel. Jadi dia hapus di 2 tabel itu. Seperti ini. Detail where ID pinjam like sekian. Nah, jadi sekarang coba kita lihat di database. Di database di DB perpustakaan di pinjam. Ya, di sini pinjam. Ini ID pinjamnya berapa ya? Yang ini. Kita mau hapus yang ini. ID pinjamnya 4. 4 kan ID pinjam. Berarti di detail ID pinjam yang 4 ini, yang baris ini juga harus kita hapus. Ya kan? Hapus harus 22. Nah, contoh kita input lagi misalkan pengertian jumlah 6 tambah. Nah, berarti di sini di detail juga akan bertambah 2 kan. Terus di pinjam ini ada 4. Jadi kita hapusnya harus 2. Nah, sekarang di sini di script tadi kita sudah tambahkan hapusnya di 22. Hapus di pinjam dan di detail. Nah, sekarang coba kita testing. Saya akan ke Belanda, kemudian saya hapus ini. Klik hapus, oke. Oke, maka kita cek, pastikan dua-duanya harus sudah terhapus. Di pinjam, 4-nya sudah tidak ada. Di detail, nah 4-nya juga tidak ada.
Jadi begitu, harus hapusnya dua-dua. Tadi sudah jadi. Sekarang ini coba kita tambahkan, misalkan dia tanggal kembalinya di tanggal 31. Simpan, ini tidak bisa diedit lagi. Hanya bisa kita lihat dan download. Kemudian coba kita testing, tambahkan lagi tanggal pinjam tanggal 1, tanggal kembalinya anggap sebelum Petrus Katemba. Misalkan, oke, Pak Petrus Katemba ini bisa diedit-edit kan. Kemudian saya klik di detail, Pak Petrus Katemba akan meminjam buku ini jumlahnya 7, kemudian jumlahnya 3, seperti itu. Kemudian saya simpan ke draft. Nah, di sini masih bisa ubah dan hapus karena belum simpan permanen kan. Masih simpan ke draft, masih bisa ubah dan hapus. Nah, sekarang saya klik di sini, saya pilih di simpan permanen. Oke, ini ubah dan hapus tidak bisa lagi. Nah, sekarang kita klik di sini, pengembalian buku. Nah, kita harus tambahkan tombol detail pinjam supaya kita bisa lihat ini buku ini yang dipinjam apa-apa saja. Itu ada di transaksi. Kita klik di transaksi, kemudian kita cari, coba klik. Kita cari yang namanya cetak laporan peminjaman. Ctrl F. Peminjaman. Nah, nanti ini kita harus letakkan juga Ctrl C di bagian atas di K1. Nah, di bawah sini. Sudah diserahkan. Nah, di sini kita letakkan. Maaf, kita letakkan di atas ini. Ctrl V, Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan, kita ke beranda, kita klik di sini. Nah, pengembalian buku-buku apa saja yang dipinjam kita bisa lihat. Seperti ini. Ini kan buku sudah diserahkan, jadi kita tinggal tunggu dia datang ke kembalinya kapan. Seperti ini. Untuk hapus kita sudah perbaiki, sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke validasi untuk hapus. Karena kita tidak bisa asal langsung hapus-hapus saja. Kita tidak bisa asal. Nah, cara menghapusnya sebagai berikut. Oke, kita mulai dari admin. Nah, di admin ini kan ada tombol hapus. Jadi kita tidak bisa asal hapus. Kita hanya bisa melakukan hapus jika ID admin belum digunakan di tabel peminjaman. Contoh kayak admin Emmanuel Safirman Bata, yang nomor Emmanuel Safirman Bata ini yang di sini. Nah, ini tidak bisa dihapus. Kenapa tidak bisa dihapus? Karena sudah dipakai di sini. Jadi kita akan menguncinya untuk menonaktifkan tombol hapus di admin ini untuk mencegah orang hapus. Kayak begitu. Caranya adalah kita mencari data di tabel peminjaman, di tabel di mana ID admin itu digunakan. Di tabel peminjaman kita cari di situ. Jika di tabel peminjaman itu ditemukan ID admin, maka kita tidak bisa menghapusnya. Oke, kita buka di beranda. Kemudian kita masukkan kata kunci data admin. Nah, ketemu di sini kita cari yang bagian tabel dan bagian hapus. Oke, kita sudah ketemukan bagian ini. Nah, kita akan mencari data di tabel pinjam tadi yang memuat ID admin. Kita ketik script, kita klik di cari data di tabel lain. Dan kita copy, kita letakkan di sini. Koneksi database-nya tidak usah. Oke, nama variabelnya ini ID admin. Kita ganti dengan
IDAZ. Saya ganti dengan ini. Ctrl C, saya letakkan di sini. Select distinct ID admin. Select distinct ID admin from tabel pinjam, where pinjam itu ID adminnya tersimpan diserahkan dengan diterima. Where diserahkan like IDS or atau diterima. Dia akan cek berdasarkan ID. Jika ditemukan, oke ya, jika ditemukan, maka tombol hapusnya itu, jika ditemukan, maka tombol hapusnya ini, tombol hapusnya ini dinonaktifkan. Ctrl X. Jika tidak ditemukan, maka kita matikan dulu ini. Jika tidak ditemukan, maka tombol hapusnya hidup. Nih, hapus. Jika tidak ditemukan, jika ditemukan, maka, nah ini error kan, kita harus matikan dulu PHP-nya, terus kita hidupkan lagi. Maka ini konfliknya ini tidak ada. Href-nya ini jadi tanda pagar. Kemudian kelas button-nya kita tambahkan disable. Seperti ini. Sekarang coba kita refresh, kita jalankan di admin. Oke, ini masih aktif semua. Nah, kita cek kembali. Oh iya, ini nama fieldnya belum. Ini nama fieldnya adalah ID admin. Nah, sekarang kita jalankan di admin. Oke, belum juga. Ini admin kan. Select bintang for admin, betul. Kita cek lagi. Select distinct ID admin from pinjam. Oh, pinjam itu tidak ada ID admin. Pinjam itu hanya ada keliru nih. Select distinct pinjam itu ada ID pinjam. ID pinjam. From pinjam where diserahkan. Oke, kita S. Karena di pinjam itu tidak ada ID admin. Kita refresh, saya ke admin. Oke, di sini masih hidup. Kita cek baik-baik ID adminnya. Oh ya, ini D1 ya. Ini D1, bukan D. Ctrl S, kita jalankan admin. Nah, ini sudah mati, artinya kita tidak bisa menghapusnya lagi karena ini sudah digunakan. Contoh misalkan Afrianti Malia Bola. Kita tambah data baru. Kecuali saya login pakai Afrianti. Oke, jadi ini tidak bisa dihapus. Hanya bisa diubah. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah digunakan di tabel peminjaman yang Emmanuel Safiron Bata ini. Ini tanggal kembalinya masih kosong. Kemudian kita menuju ke lemari. Nah, lemari ini juga kita tidak bisa asal hapus. Kita cek dulu apakah di tabel rak ini
lemarinya sudah digunakan atau belum. Kalau sudah digunakan, maka tidak bisa dihapus. Maka kita menuju ke, di sini scriptnya adalah kita mencari ID lemari di tabel rak. Jika ditemukan, maka tidak bisa dihapus. Jika tidak ditemukan, maka bisa dihapus. Kita Ctrl F, data lemari. Kita cari di bagian tabel. Oke, di sini ada hapus. Oke, kita ambil lagi script. Cari data di tabel lain. Kita Ctrl C. Kita letakkan di sini. Konektornya kita hapus karena sudah ada. Ini cek lemrak. Saya kasih nama cek lemrak. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, saya tambahkan D. Nama fieldnya adalah ID lemari. Dia ini D-nya adalah D2. D2, namanya adalah ID lemari. Harus sama dengan D yang aslinya kayak ini. Nah, lemari. Ini ada di sini. Ini ada data di depan. Oke, select bintang, select distinct ID lemari from tabel rak where ID lemari like ID lemari di sini. Oke, jika ditemukan maka dia akan tidak bisa dihapus. Saya ambil script yang ini. Jika ditemukan, maka dia tidak bisa dihapus. Saya letakkan di sini. Terus ini saya letakkan juga S C. Jika ditemukan, maka tidak bisa dihapus. Berarti ini kita konfliknya kita tidak pakai, delete ininya, kita ganti jadi pagar, kemudian di sini kita tambahkan disable. Seperti ini. Sekarang coba kita running di mari. Oke, ini tidak bisa dihapus mobile computing dan multimedia karena mobile computing dan multimedia sudah digunakan. Sementara yang lainnya bisa dihapus. Seperti ini. Kemudian kita menuju ke rak. Nah, rak ini juga tidak bisa kita hapus. Kita harus cek di tabel buku. Apakah sudah digunakan di tabel buku atau belum. Nah, berarti kita menuju ke data rak. Oke, kita dapat untuk hapusnya ini. Oke, kita ambil script lagi. Cari data di tabel lain. Kita letakkan di sini. Konektornya kita hapus. Ini kita kasih nama sembarang saja. Tapi dia harus sama. Ini D3 ya. D3 ID rak. Select distinct ID rak. Select distinct ID rak from. Dia cari di from buku. Where ID rak like sekian. Jika ditemukan, datanya kita ganti namanya
Jika ditemukan, maka dia akan apa? Ini kita hapus. Jika ditemukan, maka tidak ditemukan, maka dia akan jalankan perintah hapus yang ini. Kita taruh di sini. Jika tidak, maka oke, ini kayaknya ada yang salah. If oke, seperti ini. Jika ditemukan, maka dia tidak akan bisa menghapus. Jadi kita hapus ini. Ini kita kasih tanda pagar tidak berfungsi. Kemudian kita tambahkan disable. Kemudian jika tidak ditemukan, maka dia akan bisa menghapus. Kita refresh. Kita jalankan di admin sudah, kemudian lemari, rak. Nah, raknya ini mobile computing. ML01 dan ML055 tidak bisa karena sudah dipakai di sini. Jadi hanya bisa diubah. Kemudian penulis juga tidak bisa dihapus jika sudah digunakan di tabel buku. Oke, jadi kita ambil script yang ini. Kita pilih di data buku, di data penulis. Data penulis, kita cari yang kita dari atas. Data penulis. Oke, di sini ada data penulis. Saya Ctrl V di sini dulu. Saya hapus isi dalamnya. Ini juga saya hapus. Oke, data penulis seperti ini. Kita ganti dengan 1 1 1 1. Kemudian ini D4. Seperti ini. Select distinct ID penulis. From buku where ID penulis like sekian. D4 ini adalah ID penulis. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil ini. Kita letakkan di sini. Dengan bagian atas. Yang ini kita hapus. Ini kita kasih tanda pagar. Kemudian kita tambahkan disable. Satu ID. Ini ID penulis. Select distinct ID penulis from buku where ID penulis lain. Sekarang kita testing.
Di penulis, oke, penulis ini Ahmad Suhendra tidak bisa dihapus karena di buku dua-duanya sudah menggunakan Ahmad Suhendra Kakap. Kalau di sini kita ganti jadi Jogianto, oke, maka kita kembali ke penulis, dua-duanya akan mati karena dua-dua penulis sudah digunakan. Seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk penerbit. Kita copy lagi script yang ini. Kita cari data penerbit. Oke, kita ketemu untuk hapus. Kita ganti ini dengan D5. Kita tambahkan di sini sebelah 1 adalah angka 2. Select bintang from penerbit, ID penerbit. From buku, where ID penerbit. Like sekian. Di sini ID penerbit. ID penerbit. Data speeder 2. Oke, 2 ID penerbit, select distinct ID penerbit from buku ID penerbit like sekian dari 2. Oke, nah ini kita hapus dulu. Kita ambil data dari sini. Kita letakkan di sini dan di sini. Untuk yang di atas, kalau datanya sudah ketemu, kita hilangkan ini. Kemudian bagian ini, kita ubah jadi tanda pagar, lalu kita tambahkan disable. Ctrl S, sekarang coba kita cek lagi. Di penerbit, penulis 22, penerbit juga 22. Kenapa? Penerbit ini di offset dengan PT Pabelan. Dan di offset dengan PT Pabelan, coba lihat buku. Oke, coba kita edit. Ini di offset saja. Kita kembali ke penerbit, maka yang PT Pabelannya bisa dihapus. Ini tidak bisa dihapus. Oke, kita lanjut ke jenis buku. Jenis buku juga dia akan lihat di buku. Jadi, kita copy script yang buku ini. Kita data jenis buku. Kita cari tombol hapusnya, kita ketemu. Kita letakkan di sini. Oke, ini kita gunakan D nomor 6. D adalah nama. Nah, kita gunakan hanya D saja. ID jenis buku. Oke, ini kita kasih 3, 3, 3, 3. Select distinct ID jenis buku. From buku, where ID jenis buku. Like sekian. Nah, ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita ambil hapus yang di bawah, Shift N, Ctrl X. Kita letakkan di sini. Dan di sini. Untuk yang bagian ini, karena tidak bisa dihapus, kita matikan. Kita kasih tanda pagar. Terus kita kasih disable. Oke, ini untuk ID jenis buku. Kita coba testing.
Di jenis buku ada 1, 2. Novel dan olahraga tidak bisa dihapus karena sudah digunakan di sini. Dan yang lainnya bisa dihapus. Kemudian buku. Nah, tabel buku juga kita akan mengecek di peminjaman. Di tabel detail. Dia akan terekam di tabel detail. Kita cari ID buku. Oke, kita copy script yang ini. Kita cari di data data buku. Oke, kita dari atas sini aja carinya. Data buku kita ketemu. Ini dia buku. Oke, scriptnya ada di sini. Kita tambahkan. Kita cari dia di sini menggunakan D1. Dia menggunakan D saja ya. D berarti di sini D-nya sudah benar. ID buku. Tambahkan satu lagi di sini. 4 4 4 4. Select distinct ID buku. ID buku from. Dia cari di tabel detail. Select distinct ID buku from detail where ID buku like ID buku yang di atas. Nah, kemudian ini kita hapus. Ini juga. Kita ambil yang ini. Kita letakkan di sini. Dan di bawah sini. Untuk yang di atas, kita tidak bisa menghapus. Jadi kita klik ini. Ganti tanda pagar, kita kasih disable. Coba kita jalankan, refresh. Nah, ini dua-duanya mati. Kenapa? Karena ini di peminjaman ini. Coba kita lihat laporan. Ini kembalikan. Di peminjaman ini kita lihat di detailnya. Sudah digunakan dua buku ini. Jadi tidak bisa di buku tidak bisa dihapus lagi. Kemudian berikut adalah pengunjung. Nah, untuk pengunjung ini kita cek di tabel, dia tidak bisa hapus kalau dia sudah pernah meminjam. Kita cek di tabel pinjam. Nah, jadi kita copy script ini, kita taruh di data peminjaman. Kita lihat script hapusnya. Oke, hapusnya ada beberapa di sini. Ada 3. Nah, kita coba buat dari dia hapus habis nol. Oke, kita mulai dari atas ini. Ctrl V, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Kita lihat dia menggunakan D berapa. Hanya menggunakan D saja.
diserahkan. D tanggal meminjam. Oke, dia hanya menggunakan D. Di sini ID pengunjung. ID pengunjung. Select distinct ID pengunjung from pinjam where ID pengunjung like sekian. Naik sekian. Oke ya, jika dia ditemukan, ini kita hapus dulu. Oke, Ctrl Z, Shift N, kita Ctrl X, ini juga. Dia ambil yang ini, Shift N, Ctrl X, diletakkan di sini dan di bawah sini. Oke, untuk yang di atas tidak bisa kita hapus, jadi kita hapus ini kita hilangkan, kita tambahkan disable. Seperti ini. Jadi untuk hapus kita menggunakan strip ini. Ctrl C. Pinjam D. Kita letakkan di bagian yang ada hapusnya di sini. Shift N, Ctrl V. Kemudian yang di bawah yakin ingin menghapus. Shift N, Ctrl Sabar, saya copy ulang ini sampai ke sini. Ctrl C, ini saya Shift N, delete, saya Ctrl V. Oke. Dia hanya bisa hapus itu 3. Oke, kita turun-turunkan dulu ya. 1, 2, 3. Default. Oke, 1. Data yang tidak bisa dihapus itu adalah ketika dia sudah pinjam, sudah diserahkan dan sudah dikembalikan. Sementara yang lainnya bisa. Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Di pengunjung. Oke, pengunjung ini masih bisa dihapus, berarti ada kekeliruan. Coba kita klik di ini, masih bisa hapus. Seharusnya di peminjaman tuh, menurut Safiran Bata itu harusnya disable. Kita cek dulu untuk hapus ini. There's satu. Oh iya, ada data yang sama. Berarti ini kita harus taruh 6 6 6 6. Refresh lagi. Pengunjung masih ada, kita cek salahnya di bagian mana. D ini ID pengunjung. Oh, yang di atas juga bisa hapus. 6 berarti di sini 7 7 7 7. Oke, dia kan pakai D ini. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Pengunjung masih ada. Tuh, kita cek dulu ya. Harusnya ini mati. 0
statusnya apa? Ini pinjam. Data apa ini? Oh, kita salah, kita keliru. Seharusnya di tabel pengunjung, kita di tabel peminjaman. Kita Ctrl Z dulu, kita kembalikan ke semua. Ctrl Z. Salah. Oke, kita kembalikan. Ctrl S. Oke, ini kita sudah kembalikan dalam posisi normal di peminjaman. Dia bisa hapus hanya ini dengan dua yang di bawah. Coba kita refresh dulu di bagian peminjaman. Tetap seperti ini, tidak bisa dihapus karena ini sudah diserahkan. Oke, seharusnya kita di data pengunjung. Nah, harusnya di sini. Tapi kita ambil dulu data penulis. Kita ambil yang script untuk hapusnya dulu. Oh, dia dari atas. Data penulis. Oke, kita ambil ini. Kita menuju ke data pengunjung. Oke ya, di data pengunjung ini. Nah, ini yang benar. Kita tambahkan di sini. D semua ya. D ID pengunjung. Oke, ID pengunjung, ID per 2 2 2 2. Oke. Select distinct ID pengunjung from pengunjung, from pinjam, where ID pengunjung. Oke, jadi dia akan cari ID pengunjung di tabel pinjam. ID pengunjung di tabel pinjam. Jika ditemukan, maka dia akan, ini kita hilangkan dulu. Jika ditemukan, maka dia akan menjalankan perintah ini. Jika ditemukan ininya tidak ada, delete-nya kita kasih tanda pagar, terus kita tambah script disable seperti ini. Selesai. Sekarang coba kita jalankan. Admin sudah lemari ada 2, rak ada 2, penulis penerbit ada 1, jenis buku ada 2, buku dua-duanya. Nah, pengunjung ada. Oh, ini terbalik.
Jika dia ditemukan, data buku ini penulisnya, peminjaman ini pengunjungnya Yohanes Dende, Petrus Katemba. Pengunjung Yohanes Dende dan Petrus Katemba tidak boleh dihapus. Yohanes Dende. Oke, sebentar ya. Kalau misalkan saya ubah peminjaman ini, tidak bisa diubah lagi. Yohanes Dende dengan Katemba tidak bisa dihapus. Oke, sudah benar. Sekarang misalkan yang pinjam Emmanuel, berarti data tambah data baru. Tanggal pinjam, pengunjungnya Sofian Bata. Oke, masih bisa hapus, tapi pengunjungnya tidak bisa hapus lagi karena sudah digunakan di sini. Kecuali saya hapus ini, maka di sini bisa dihapus. Seperti ini. Ini untuk validasi tombol hapusnya. Jadi kita tidak bisa asal menghapus data. Seperti ini untuk validasi hapus.